Jelas, Kak. Oke, ya sebagaimana apa yang saya sampaikan minggu lalu bahwa pada minggu ini saudara kita akan belajar bagaimana praktek karunia motivasi. Ya, masih ingat ada 3 golongan karunia, 5 pelayanan itu dari dari Tuhan Yesus, saudara. Kemudian 7 karunia motivasi itu dari Bapa, dan kemudian 9 karunia Roh Kudus. Dan ini 3, 5, 7, 9 harus kita praktekkan, saudara, di dalam tubuh Kristus, supaya saudara kita bisa mencapai kepenuhan Kristus. Nah, hari ini kita mau lihat tentang bagaimana kita mempraktekkan karunia motivasi. Ya, nah apa itu karunia motivasi? Ya, kita akan belajar hari ini tentang kebenaran-kebenaran karunia motivasi. Nah, apa itu karunia motivasi? Mari kita sama-sama lihat kebenaran yang pertama, saudara. Next, kita akan baca dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Nah, dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, perhatikan saudara, ya, dikatakan ya, dikaruniakan Allah dalam kurung Bapa kepada kamu masing-masing. Ya, jadi karunia-karunia ini konteksnya adalah karunia motivasi, itu diberikan oleh Allah Bapa. Ya, di sini yang memberikannya adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, saudara. Ya, dan ini diberikan kepada kamu masing-masing. Ya, jadi dari sini kita tahu, saudaraku, karunia motivasi itu berasal dari Bapa. Ya, disebut karisma. Oke, jadi karisma itulah ya karunia motivasi, tapi karisma juga bisa berarti karunia secara umum. Ya, jadi kalau karunia motivasi disebutnya karisma. Kalau karunia 5 pelayanan disebutnya doma, pemberian-pemberian. Ya, tapi kalau karunia Roh Kudus disebutnya panerosis, manifestasi dari Roh Kudus, saudara. Jadi ada perbedaan, ya, 3 sebutan ini berbeda. Nah, kita lihat, saudara, jadi karunia ini diberikan kepada masing-masing orang dalam tubuh Kristus. Ya, semua orang-orang dalam tubuh Kristus diberikan karunia ini, ya. Nah, saudara, diberikan oleh siapa? Oleh Bapa. Ya, ini konteksnya jelas adalah Bapa. Karena habis itu, saudara, dibahas tentang tubuh Kristus. Berarti ini adalah Allah Bapa yang dimaksud. Jadi karena ini karunia dari Allah Bapa, makanya saudara, karunia ini diberikan baik kepada orang benar maupun orang berdosa, saudara. Jadi orang yang belum lahir baru pun menerima karunia ini, saudara. Karena itulah ciri karunia Bapa, saudara. Kalau kita lihat dalam Matius 5:45 sampai ya selanjutnya nanti saudara baca, ya ini tentang saudara Bapa memberikan karunia baik kepada orang benar maupun orang berdosa. Contohnya hujan, apalagi saudara, matahari itu diberikan kepada orang benar, tapi juga kepada orang berdosa. Nah, ini jadi karunia Allah Bapa
secara umum diberikan ya kepada semua manusia. Ya, saudara, baik lahir baru maupun tidak lahir baru. Ya. Nah, kita lihat juga saudara di dalam perumpamaan tentang uang apa itu? Talenta ya. Nah, kalau kita lihat talenta khususnya ayat 24 sampai ayat 30 ya. Jadi sang raja atau tuannya itu memberikan talenta-talenta kepada apa saudaraku umatnya ya atau kepada orang-orang ya. Nah, saudara, apa yang diberikan saudara? Ya, ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Nah, kalau kita lihat yang 1 talenta, saudara, kalau saudara bandingkan dengan Lukas pasal yang keberapa itu, saudara, tentang uang mina. Nah, saudara, kita dapat melihat bahwa ya ternyata saudara yang 1 talenta itu dia bukan orang percaya, dia bukan orang yang sudah lahir baru, saudara. Kenapa? Karena dalam uang mina dijelaskan dia tidak ingin Yesus menjadi rajanya. Berarti dia bukan anggota kerajaan Allah yang sebenarnya. Dia bukan orang Kristen sejati, dia orang Kristen palsu, saudara. Dia belum lahir baru, dia belum masuk kerajaan Allah. Ya, dia ya jadi Kristen palsu. Nah, makanya saudara, dia juga diberi karunia kalau saudara perhatikan. Diberi talenta, ya. Nah, salah satunya dia juga diberi karunia motivasi, saudara. Tetapi dia tidak menggunakannya. Ya, kenapa? Ya jelas dia belum lahir baru, saudara. Ya, kalau orang yang udah lahir baru, saudara, dia akan menggunakan karunia-Nya pasti untuk kemuliaan Tuhan. Ya, makanya saudara, kalau saudara tidak menggunakan karunia saudara, apakah itu benar, saudara? Jangan-jangan ya kita belum lahir baru. Orang yang lahir baru, saudara, dia pasti menggunakan karunia-karunia-Nya untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Dia pasti gunakan karunia-Nya untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk tujuan kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, itulah kebenaran yang pertama tentang ya karunia motivasi. Jadi ya gini, karunia motivasi itu diberikan sejak lahir baru. Ya, sejak saudara lahir. Jadi saudara begitu lahir ya, Kristen atau enggak Kristen, saudara sudah punya karunia motivasi ini. Ya, udah punya saudara. Itu diberikan built-in ya sejak lahir baru. Tapi ya kalau saudara lahir baru, karunia ini dikuduskan ya. Jadi sejak lahir udah ada ya, sama seperti orang yang belum kenal Tuhan juga punya karunia ini, tapi saudara bedanya saudara sekarang sejak lahir baru karunia ini dikuduskan bagi Tuhan. Ya, dikuduskan artinya apa? Ya, dikhususkan bagi Tuhan. Ya, dispesialkan buat Tuhan. Ya, jadi makanya karunia ini tidak boleh ya saudara pakai untuk tujuan lain. Saudara, karunia motivasi buat orang yang sudah lahir baru sudah dikuduskan. Karena itu biarlah saudara pakai karunia ini untuk tujuan kerajaannya. Pakai karunia ini untuk membangun rumah Tuhan. Ya, mari kita pakai karunia-karunia kita karena sudah dikuduskan, saudara. Nah, yang kedua, kita sekarang lihat berikutnya, saudara. Ya, nah kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, ya, setiap orang memiliki semua karunia motivasi ini, saudara. Tujuh-tujuhnya ada, ya, tapi dalam ukuran minimal, ya. Jadi kita semua pada prinsipnya punya 7 karunia ini, saudara, dalam diri kita, cuman ukurannya minimal.
Nah, tapi dalam kita nanti mempraktekkan 7 karunia motivasi ini, ada 2 atau 3 karunia yang menonjol, saudara, yang maksimal. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Semua kita kalau kita amati hidup kita, ada nggak 7-7-nya? Ada. Contohnya karunia memimpin. Kita paling tidak bisa memimpin sampai tingkat tertentu minimal. Bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita. Ya, ini karunia kepemimpinan. Jadi kita bisa memimpin sampai tingkat tertentu, saudara. Nah, contoh bernubuat. Kita bisa nggak bernubuat? Bisa, ya. Sampai tingkat tertentu kita bisa bernubuat. Semua orang boleh bernubuat, kata Alkitab. Ya, seorang lepas seorang supaya kamu semua belajar dan diteguhkan. Ya, jadi semua orang punya kemampuan bernubuat, saudara. Tapi sampai tingkat minimal, ya. Kemudian apalagi mengajar. Kita disuruh saling mengajar. Berarti kita bisa sebenarnya mengajar sampai tingkat minimal, ya, dan seterusnya. Tapi dalam kita praktek 7 karunia motivasi ini, saudara, nanti ada 2 atau 3 karunia yang menonjol, ya. Ini maksimalnya kita, ya, 2 atau 3 karunia. Nah, mari kita lihat, saudaraku, contohnya siapa. Kita mau lihat contoh Paulus dan Barnabas, tapi khususnya Barnabas. Saya mau ajak saudara lihat Barnabas, saudara, ya. Nah, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 13, ya, kemudian ayat ke-45. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, tercatat dalam Kisah Rasul, ya, Paulus dan Barnabas ini mengajar dan menasehati, saudara. Ya, jadi mereka punya karunia mengajar dan menasehati. Ya, kalau Paulus mungkin lebih kuat mengajarnya, saudara. Ya, kalau Barnabas lebih kuat apa, saudara, menasehatinya. Ya, karena Barnabas artinya apa? Bar, anak, ya. Nabas itu ada kaitannya sama nabi, saudara. Nabas juga artinya, ya, berkaitan dengan gelar Roh Kudus. Parakletos itu bahasa Aramnya, saudara, adalah nabas. Jadi saudara itu juga bisa berarti nabi, ya. Jadi saudara rupanya, ya, si siapa, saudara, uh, si Barnabas ini punya kemampuan menasehati, ya, lebih tepatnya sebenarnya mendorong, ya, mendorong orang, ya. Jadi dia adalah encourager. Nah, makanya, ya, dia menggunakan karunia ini, ya. Nah, nanti kita lihat selanjutnya, saudara. Kemudian, saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-36 sampai 37, di situ dijelaskan, ya, Barnabas, ya, kelihatannya punya karunia yang lain, saudara. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dan dari Siprus. Ia menjual ladangnya, ladang miliknya, lalu, ya, membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi rupanya saudara Barnabas juga punya karunia suka memberi. Ya, jadi kelihatannya ini 3 karunia yang menonjol di dalam dirinya, saudara. Ya, nah, jadi 3 karunia ini, saudara, si Barnabas gunakan, ya, terutama kalau kita lihat tadi mengajar dan menasehati. Ya, jadi dia gunakan karunianya, saudara. Kemanapun dia pergi, dia gunakan, ya, karunia mengajarnya, dia gunakan karunia menasehatinya
khususnya karunia menasehati. Lihat, dia menasehati siapa, saudara? Dia menasehati jemaat yang masih apa, saudaraku? Ya, yang masih baru percaya Tuhan. Ya, dia menasehati mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Ya, jadi dia mendorong mereka supaya mereka setia. Encourager adalah orang yang suka mendorong orang. Ya, suka, saudaraku, mengencourage orang supaya tetap setia, supaya bertumbuh dalam Tuhan, supaya berapi-api, supaya jangan mundur dari Tuhan. Ini, saudaraku, dia pakai karunia-Nya. Mari, saudara, kalau saudara punya karunia encourager seperti Barnabas, gunakan itu. Nah, bukan hanya itu, saudara. Ya, Barnabas juga adalah seorang penginjil. Kenapa? Karena encourager paling cocok untuk melakukan pelayanan penginjilan. Karena encourager adalah pemenang jiwa, saudara. Ya, dikatakan Barnabas itu orang baik, penuh dengan iman dan Roh Kudus, sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus. Ya, nah, saudara, makanya orang yang punya karunia menasehati, ya, dia bukan hanya menasehati di dalam jemaat, tapi dia juga, ya, adalah pemenang jiwa. Dia paling cocok melakukan pekerjaan penginjilan, saudara. Ya, nah, jadi saudara, mari, kalau saudara punya 2 atau 3 karunia yang menonjol, gunakan itu setiap hari, saudara. Gunakan itu di komsel khususnya. Gunakan karunia, saudara. Saya punya 3 karunia motivasi. Yang pertama, saudaraku, mengajar. Yang kedua, kepemimpinan apostolik. Yang ketiga, saudaraku, adalah karunia belas kasihan. Nah, ketika saya ada di komsel, saya gunakan 3 karunia yang menonjol ini. Ya, saya tidak mau sia-sia. Karunia yang Tuhan berikan kepada saya harus gunakan untuk membangun jemaat. Dan kalau saudara di dunia kerja juga, gunakan karunia-karunia itu untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk saudara berfungsi sebagai terang dan garam di dunia ini. Nah, inilah, saudaraku, karunia motivasi. Nah, kebenaran yang ketiga sekarang kita lihat, apa itu karunia motivasi, saudara? Ya, karunia motivasi next adalah kemampuan untuk membangun jemaat sampai mencapai kepenuhan Kristus. Nah, ini penting, saudara. Jadi kita harus tahu karunia motivasi diberikan untuk apa? Untuk bangun tubuh Kristus atau jemaat. Nah, goalnya apa? Mencapai kepenuhan Kristus. Nah, ini banyak orang Kristen nggak ngerti. Apa itu kepenuhan Kristus? Nah, Efesus 1 ayat 23 menjelaskannya, saudara. Apa itu kepenuhan Kristus? Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau aja saudara ngerti ini, dahsyat, saudara. Ya, apa itu jemaat? Menurut ayat ini, jemaat adalah tubuhnya. Nah, tubuhnya sebagai apa? Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, apa itu kepenuhan Kristus atau kepenuhan Dia, saudara? Nah, ini salah satu kata-kata yang paling sulit dimengerti di dalam seluruh kitab Efesus. Ada 3 tafsiran utama, saudara, tentang ayat ini, saudara. Ya, 3-tiganya tidak bertentangan, saling melengkapi. Ya, nah, tapi saudara hanya beda cara menjelaskannya. Ya, jadi tidak bertentangan. Nah, saya akan mengajak saudara melihat, saya lebih cenderung 2 tafsiran lainnya, saudara. 2 tafsiran lainnya. Yang satu saya tidak bahas. Ya, yang pertama, saudaraku, adalah tafsiran beberapa
banyak juga bapak-bapak gereja dan kemudian tokoh-tokoh gereja modern juga ada yang menafsirkan ini. Yang kedua adalah tafsiran bapak-bapak gereja dan juga Calvin, ya. Nah, saudara, mari kita lihat apa artinya kepenuhan Dia, ya. The fullness of Him. Nah, cara menjelaskan yang pertama, saudara, adalah begini, saudara. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya Kristus. Ya, jadi gini, saudara. Ini cara menjelaskan sederhananya gini. Gereja itu kepenuhannya Kristus. Tempat Kristus memenuhkan dirinya, saudara. Ya, tempat Kristus memenuhkan dirinya. Ya, sehingga dia adalah kayak wadah. Ya, jadi jemaat itu kayak wadah, Kristus itu yang memenuhi wadah itu. Ya, seperti apa, saudara? Seperti gelas. Kalau gelas saya isi penuh dengan air, saudara. Nah, gelas itu adalah kepenuhannya air, saudara. Ya, demikianlah, saudara. Kalau jemaat adalah kayak gelas itu, saudara. Kristus cairan yang memenuhi gelas itu, saudara. Ya, sehingga gelas itu adalah kepenuhan dari air itu, saudara. Demikianlah jemaat adalah wadah yang dipenuhi oleh Kristus, ya, sampai sepenuh-penuhnya, tidak ada lagi ruang kosong, ya. Nah, saudara, kalau gelas saya penuhi dengan sirup warna merah, akhirnya seluruh gelas, ya, kelihatan apa, saudara? Kelihatan warna merah, ya, kelihatan seperti warna sirupnya, ya. Nah, akibatnya, saudara, kita yang kita lihat adalah air sirupnya. Demikian kalau kita begitu dipenuhi dengan Kristus, yang kelihatan Kristus, saudara. Ya, kita memanifestasikan Kristus. Ya, jadi kalau seperti gelas yang dipenuhi dengan air sirup berwarna merah, maka ya saudara, gelas itu ya yang kelihatan adalah warna merah, ya, daripada apa, saudara, sirup yang warna merah itu. Demikianlah kalau gereja udah mencapai kepenuhannya Kristus, saudara, dipenuhi oleh Kristus, maka nanti gereja mengekspresikan Kristus, yang kelihatan Kristus. Ya, itu penjelasan yang pertama, ya. Nah, penjelasan yang kedua ini lebih ke Calvin, saudara, ya. Calvin dan bapak-bapak gereja juga, ya, dia menjelaskan kepenuhan dia di sini artinya apa, saudara? Ya, bisa diganti dengan kata kelengkapan. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kelengkapannya dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi tubuhnya adalah kelengkapan dari sang kepala. Ya. Nah, artinya apa, saudara? Saya jelaskan. Ya, sama kayak tubuh saya, saudara. Ya, edileo itu terdiri dari kepala dan tubuh, betul? Ya, edileo bukan hanya tubuhnya aja, ya, tapi edileo juga kepalanya. Edileo juga bukan hanya kepalanya, tapi juga tubuhnya. Nah, kepala edileo dan tubuh edileo itu saling melengkapi, saudara. Ya, kalau tubuh saya tanpa kepala, wow, itu dia pasti mati, saudara. Kenapa? Karena dia membutuhkan kepala untuk mengalirkan kehidupan ke dalam tubuh saya, saudara. Demikian juga, saudara, tubuh Kristus tanpa sang kepala mati. Makanya kita tanpa Kristus sebagai kepala, mati kita. Karena nggak ada sumber kehidupan. Ya, kita membutuhkan sang kepala. Karena tubuh nggak bisa hidup tanpa kepala. Tapi sebaliknya, kepala juga nggak lengkap tanpa tubuh, saudara. Karena tubuh adalah kelengkapannya sang kepala. Ya kan? Nah, tubuh, saudara, kalau nggak ada kepala,
kepala kalau nggak ada tubuh itu namanya leak, ya. Nah itu saudaraku, ya nggak normal, saudara. Ya demikianlah Kristus kalau nggak punya tubuh, ya dia nggak lengkap. Nah, Calvin menjelaskan begini, saudara. Seperti Bapak tanpa anak dia tidak lengkap, ya seperti mempelai pria tanpa mempelai wanita dia tidak lengkap, demikian juga ya kepala tanpa tubuh dia tidak lengkap. Jadi tubuh adalah kelengkapannya sang kepala. Ya, nangkep ya saudara. Nah, itulah yang Calvin jelaskan tentang kepenuhan dia. Ya. Nah, jadi gereja harus mencapai kepenuhan dia. Ya, gereja harus jadi kelengkapannya Kristus, saudara. Nah, berarti ya saudara, fungsi tubuh buat apa, saudara? Nah, sekarang saya jelaskan apa fungsinya tubuh. Coba perhatikan, saudara punya tubuh buat apa sih tubuh saudara? Ya, tubuh saudara kelengkapannya kepala. Supaya apa aja yang kepala mau lakukan, dia bisa lakukan lewat tubuhnya. Betul? Nah, contohnya ya kalau kepala ya mau jalan, siapa yang melaksanakan kehendak itu? Tubuh, ya. Kepala bilang jalan, tubuh melaksanakannya. Kepala bilang berhenti, tubuh melaksanakannya. Kepala bilang ke toilet, tubuh taat pergi ke toilet. Nggak pernah ada tubuh yang berontak bilang begini. Waktu kepala bilang ke toilet, tubuh bilang tidak mau. Kamu pergi sendiri. Wah, kepalanya pergi sendiri. Itu namanya leak. Ya. Nah, sama juga dengan tubuh Kristus. Kita ini, saudara, kepenuhannya Kristus. Kita ini, saudara, pelaksana kehendaknya Kristus. Kita ini, saudara, ekspresinya Kristus. Kristus mau lakukan apa? Dia melakukannya lewat tubuhnya, saudara. Ya, kalau Kristus mau nginjil, tubuhnya yang melaksanakan. Kalau Kristus mau berbicara, bernubuat, mulutnya, tubuhnya, saudaraku berbicara. Kalau Kristus mau saudaraku, ya melakukan sesuatu, tubuhnya yang melaksanakannya. Jadi tubuh adalah ekspresinya Kristus. Kristus mau lakukan apa yang mengekspresikannya adalah tubuh, ya. Nah, tapi sayang, saudara, ya ada tubuh yang gak siap melaksanakan. Kenapa? Karena tubuhnya sakit, karena tubuhnya saudaraku, ya tidak berfungsi, karena tubuhnya nggak normal, karena tubuhnya saudara belum pulih, tulangnya patah. Kalau kaki saya tulangnya patah, saudara, kepala bilang lari, bisa lari, tidak bisa karena patah tulangnya. Ya, kepala bilang saudaraku, ya lakukan ini, tangannya terkilir, tidak bisa saudaraku dikerjakan. Ya, kepalanya bilang bernubuat, mulutnya bisu, tidak mau menyampaikan pesan sang kepalanya. Nah, saudara, banyak komsel kayak begitu, saudara. Kepala mau bikin apa, dia nggak siap. Ya kan? Kepala mau bernubuat, bisu semua, saudara. Ya, kepala suruh lari, patah tulang kakinya, saudara. Ya, kepala saudaraku mau apa aja nggak bisa dilaksanakan oleh tubuhnya karena tubuhnya belum mencapai kepenuhan dia. Nah, ini dia. Makanya saudara, gereja perlu dibangun sampai mencapai kepenuhan dia. Nah, nanti kita lihat apa itu kepenuhan dia, ya. Nah, jadi saya suka sekali dengan terjemahan TSI, terjemahan sederhana. Ayat ini berbunyi begini. Persatuan jemaatnya adalah kita semua yang masing-masing dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dunia ini
kita bagaikan tubuh Kristus, dan melalui tubuh kita lah, melalui kita lah, Dia bekerja untuk memenuhi dan melengkapi segala sesuatu dimanapun juga. Wow, jadi tubuh Kristus itu apa, saudara? Ya, alatnya Kristus untuk melakukan apa-apa. Ya, jadi saudara, ya, alatnya Kristus adalah tubuhnya. Nah, jadi Yesus sekarang ini, saudara, melakukan apapun melalui tubuhnya, saudara. Ya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di bumi ini melalui tubuhnya. Ya, tapi tubuhnya harus mencapai kepenuhan Kristus, pulih, berfungsi penuh. Ya, makanya perlu di-equip. Kita udah belajar apa itu equipping, saudara. Ya, supaya tubuhnya sehat. Ya, tulang patahnya dipulihkan, saudara. Nah, tangan terkilirnya dibereskan, mulut bisunya, saudaraku, disembuhkan, supaya Kristus bisa berekspresi. Ya, nah, gimana mencapai tubuh yang kayak begitu? Next, yaitu kalau kita bangun terus tubuh Kristus. Tubuh Kristus makanya perlu dibangun dengan 5 pelayanan. Ya, nah inilah 5 pelayanan, saudara. Efesus 4. Bagaimana melakukan 5 pelayanan? Dengan 7 karunia motivasi, saudara. Ya, karunia motivasi adalah untuk melakukan 5 pelayanan itu. Makanya kalau kita pakai terus karunia motivasi, saudara, kita bangun tubuh sampai tubuh mencapai kepenuhannya. Ini dia. Nanti ayat 13, hasilnya dari pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ini kita udah bahas semuanya beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah goal akhirnya pembangunan tubuh Kristus. Kita bangun tubuh Kristus supaya mencapai kepenuhan Kristus, saudara. Nah, kalau udah capai ini, saudara, wow, maka Kristus siap melakukan apapun melalui tubuhnya. Maka nanti digenapilah ayat ini. Next, Yohanes 14 ayat 12 digenapi, saudara. Ya, ini dia, saudara. Ya, digenapi Yohanes 14. Sesungguhnya aku berkata kepada engkau, barang siapa yang percaya kepada aku, ya, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada hal ini, karena aku pergi kepada Bapa. Nah, banyak orang baca ayat ini, saudara. Ya, dia pikir ini bisa terjadi dalam hidup pribadi seseorang. Tidak bisa. Ya, ini banyak nih salah ngajar orang, saudara. Saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Maksudnya sendiri. Enggak bisa. Karena siapa yang bisa bersaing dengan Tuhan Yesus kalau sendiri? Karena kalau saudara sendiri, saudara nggak punya karunia-karunia komplit. Nggak punya. Ya kan? Yesus punya 5, 7, 9. Saudara nggak punya sendirian. Ya, coba saudara. Kalau sendirian nggak lengkap kan karunianya. Nggak punya komplit 5, 7, 9. Mana mungkin saudara bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Makanya ayat ini sebenarnya bukan untuk pribadi. Ayat ini untuk komunitas. Ayat ini untuk tubuh Kristus. Makanya NIV itu mengubah, NIV yang terakhir, mengubah kata gantinya jadi jamak. Bukan he, tapi they. Perhatikan yang merah ini. They will do even greater things than this. Ya. Jadi saudara, ini buat tubuh Kristus. Ya, kenapa? Karena secara kolektif, kalau bersama-sama dengan Komsel, wow, kita punya 5, 7, 9 itu sudah.
Nah, kalau kita punya 5, 7, 9, makanya Komsel bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Kenapa? Ya, karena Yesus bilang begini, because I am going to the Father. Aku pergi kepada Bapa. Next, kita lihat, saudara. Nah, berikutnya. Jadi, saudara, nah, dulu yang bekerja itu, saudaraku, adalah Yesus pribadi. Ya, personal Christ. Itu Yesus pribadi. Yesus pribadi yang sembuhin orang, Yesus pribadi yang saudara usir setan, Yesus pribadi yang menyembuhkan orang yang luka hati, Yesus pribadi yang menginjil, Yesus pribadi yang lakukan mujizat, Yesus pribadi yang melakukan pelayanan-pelayanan, semua dilakukan oleh Yesus pribadi. Kemudian Yesus pribadi itu ya mati di kayu salib, saudaraku. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit dan dia pergi kepada Bapa. Nah, Yesus bilang, adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa. Karena kalau aku pergi kepada Bapa, Roh Kudus diutus ke dunia ini. Nah, Roh Kudus fungsinya buat apa? Membaptis kita ke dalam tubuh Kristus, saudara. Membentuk tubuh Kristus. Ya, sehingga sekarang, saudara, ya, terbentuklah tubuh Kristus. Nah, sekarang ini, saudara, Yesus tidak lagi bertindak sebagai Kristus pribadi. Ya, dia tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan secara pribadi, tapi dia melakukan pekerjaannya, melanjutkan pelayanannya lewat tubuhnya, yaitu Kristus korporat, saudara. Nah, ini banyak orang Kristen belum ngerti. Ya, banyak orang Kristen masih berharap Yesus pribadi. Padahal Yesus pribadi udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia udah jadi kepala, dia tidak lagi bekerja sebagai Yesus pribadi. Dia bekerja lewat tubuhnya. Nah, ini ya, kalau Yesus bekerja lewat tubuhnya dahsyat. Setelah Kristus pergi kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan untuk membentuk tubuh Kristus. Sehingga Kristus korporat mampu melakukan apa yang Kristus pribadi lakukan, bahkan yang lebih besar. Wow. Makanya kalau saudara ngerti visi ini, saudara bangunlah tubuh Kristus. Sehingga tubuh Kristus mencapai kepenuhannya. Kalau tubuh Kristus mencapai kepenuhannya, wow, ini yang dahsyat. Maka Kristus korporat ini dahsyat banget, saudara. Dia bisa melakukan apa yang Kristus pribadi dulu lakukan. Bahkan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dulu tubuhnya hanya satu, sekarang tubuhnya banyak. Ya kita tubuhnya, saudara. Coba, ya kalau di MTHS ada berapa komsel, saudara. Taruhlah ya ada saudaraku mungkin 100 komsel. Nah, kalau 100 komsel ini saudara dibangun ya mencapai kepenuhannya, berarti ada 100 Kristus korporat yang melayani saudaraku di mana? Di MTHS. Ya, 100 Kristus korporat ini saudara. Wow, dahsyat, bisa melakukan apa yang dulu Kristus pribadi lakukan. Ya, kalau Kristus pribadi dulu usir setan, Kristus korporat bisa usir setan. Bahkan lebih dahsyat. Ya, saudara, kalau Kristus pribadi dulu bisa sembuhin orang gila, Kristus korporat bisa sembuhin orang gila. Kalau dulu Kristus pribadi mengajar, saudara, sekarang Kristus korporat mengajar. Wow, bahkan lebih dahsyat lagi, saudara. Kalau dulu Kristus pribadi, saudara, ya bisa menginjil, Kristus korporat bisa menginjil, bahkan lebih dahsyat lagi, saudara. Nah, jadi saudara, ini visi kita. Bangunlah tubuh Kristus sampai mencapai kepenuhannya. Next, kita lihat. Jadi, kalau tubuh Kristus ada 5, 7, 9, maka
kita menjadi jemaat kepenuhan Kristus. Nah, jemaat kepenuhan Kristus itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus pribadi lakukan dulu, bahkan lebih besar. Ya, nah akibatnya saudara dahsyat, karena tubuhnya udah siap. Kalau tubuhnya siap, kepala bilang apa aja, jalan, saudara. Tapi kalau tubuhnya sakit-sakitan, patah tulang, ya saudara, keseleo, sarafnya nggak berfungsi. Nah, Kristus mau bikin apa aja, tubuhnya nggak siap, saudara. Makanya banyak komsel kayak begitu. Komsel yang saudara nggak siap karena belum mencapai kepenuhannya. Makanya komsel mesti dibangun sampai mencapai kepenuhannya. Next, kita lihat, saudara. Nah, kalau komsel mencapai kepenuhannya, saudara, wow, komsel itu mampu menyelesaikan masalah apa aja. Ya, kenapa? Karena Kristus bekerja melalui tubuhnya secara utuh, lengkap. Semuanya berfungsi, tangan berfungsi, kaki berfungsi, ya mulut berfungsi, mata berfungsi, telinga berfungsi. Beres tuh, saudara, masalah-masalah. Saya kasih contoh. Ya, masih ingat, saudara, ya, dulu ada sebuah contoh yang sangat populer diberikan oleh saudaraku, Bill Gates, ya, saya ingat itu. Ya, ini saya aplikasikan ke Komsel, ya, saudara. Misalnya di Komsel ada satu orang, saudara, dia lagi nggak hati-hati, dia bawa makanan, ya, makanan di piring yang ditumpuk kayak warung Padang. Ya, ini di Komsel, dia lagi bawa makanan, ya, dari dapur mau dihidangkan. Tahu-tahu begitu dia sampai di tengah-tengah acara Komsel itu, ya, dia kepleset, kompriang, jatuh semua, saudaraku. Ya, makanannya tumpah, berantakan, nggak bisa dimakan lagi, udah kotor. Nah, sekarang timbul masalah, saudara. Nah, tapi karena Komsel ini ada 7 karunia motivasi, semua ketika berfungsi, masalahnya jadi beres, saudara. Beres. Ya, coba ketika itu jatuh, saudara, siapa yang duluan bertindak? Pasti yang suka ngomong. Siapa? Karunia encourager. Dia pasti langsung bereaksi, ya jatuh. Aduh, kok bisa begitu? Aduh, lain kali hati-hati ya, jangan begitu loh. Ya, tadi makanya kamu ya harus sungguh-sungguh kalau bawa makanan, ya kamu mesti benar-benar perhatian, ya, jangan sembarangan, ya saudara. Ya, lain kali jangan begitu, ya. Udahlah, udah jatuh, ayo ya kita, ya pokoknya udah jangan kita pikirin masalah kita terus. Nah, itu encourager, saudara. Dia encourage orang ini, ya. Kemudian, ya, orang yang punya karunia melayani, dia nggak banyak ngomong, dia agak beda sama yang suka ngomong tadi, ya. Dia ngapain, saudara? Dia langsung ambil sapu, pengki, ya, kain lap, pel, dia beresin, saudara. Nggak banyak ngomong, ya. Nah, kemudian, saudara, orang yang punya karunia mengajar, ya, dia bilang, tahu nggak, tadi saya mengamati kamu, waktu kamu masuk tuh piring kamu begitu banyak, kamu kan, ya, bukan ahlinya, nggak kayak warung Padang. Ya, aku lihat secara ilmu mekanika tidak seimbang itu. Ya, waduh, gayanya itu, ya, ya tidak seimbang, makanya apalagi kamu kepleset, jatuh deh. Jadi, ya, orang udah jatuh masih diselidiki, diteliti. Nah, itulah karunia mengajar. Kenapa dia bisa jatuh? Ya, secara ilmu mekanika, ya, kenapa dia jatuh? Wah, itu orang yang punya karunia mengajar, saudara. Nah, kemudian, saudara, ya, orang yang punya karunia apa, saudara? Karunia bernubuat. Ya, dia bilang, aduh, kenapa bisa jatuh ya? Coba kamu periksa diri. Jangan-jangan hari ini kamu ada hubungan yang nggak benar ya sama Tuhan ya. Kamu belum saat teduh ya. Ya, dia, saudaraku, keluarin karunia nubuatannya. Ya, saudara. Nah, itu, saudara. Kemudian, saudara, orang yang karunianya belas kasihan.
Dia bilang begini, udahlah, udah kejadian, ya. Saya ngerti perasaan kamu, ya. Kamu jangan tertuduh. Ingat, ya, buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Cielah, beres kan saudara? Nah, kemudian saudara yang punya karunia memberi, dia bilang, ya udah, ya kita hari ini masa nggak makan, ya udah kita pergi ke warung Padang ya. Nih dia keluarin dompetnya, ya dia buka dompetnya, keluarin uang, pergi ke warung Padang beli makanan saudara, ya sebagai gantinya. Nah yang punya karunia memimpin bilang, udah, ya kita kan harus mulai komsel, udah kita beres-beres dah, kamu ya bantuin tuh yang nyapu, ya kamu begini, ya kamu pergi beli makanan, kamu ya atur yang ini, ya kamu ya siapkan ini. Wow, dia pimpin, ya sehingga apa saudaraku, diatur semuanya, beres masalahnya saudara. Lihat kenapa beres, karena Kristus bekerja melalui tubuhnya secara utuh. Karena semua karunia bekerja, ya semua karunia berfungsi. Apa akibatnya, saudara? Beres masalahnya. Karena semua karunia itu menjawab kebutuhan secara holistik, kebutuhan kepemimpinan, ya, kebutuhan apa, saudara? Rohani, ya dijawab oleh yang karunia mengajar, karunia bernubuat, ya. Kemudian saudaraku, kebutuhan intelektual dijawab oleh karunia mengajar, ya. Kebutuhan jiwani, apa itu saudara? Emosi, ya, itu dijawab oleh apa? Karunia encourager, saudara. Ya, kebutuhan jasmani dijawab oleh oleh karunia melayani, ya. Kemudian apa, saudara? Kebutuhan keuangan dijawab oleh saudaraku orang yang memberi, karunia memberi. Nah, kalau semua karunia bekerja, masalahnya beres. Nah, komsel saudara, kenapa nggak beres-beres masalah? Karena nggak semuanya berfungsi karunianya. Maka kita mesti berfungsi karunianya di komsel, ya. Nah, kemudian yang kedua, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa bahkan lebih besar karena Kristus bekerja melalui tubuhnya secara utuh dan lengkap, ya. Jadi kalau semua karunia lengkap, Yesus bisa lakukan apa aja yang dia mau, saudara, ya. Maka Kristus bisa mengusir setan lewat komselnya. Kristus bisa apa, saudara, menyembuhkan orang sakit. Kristus bisa memulihkan orang yang terluka. Kristus bisa beritakan Injil. Bahkan Kristus bisa lakukan apa aja yang dia mau. Ya, komsel, saudara, kalau udah kayak begini, komsel itu bisa lakukan banyak hal. Contoh, saudara, SPK bisa dilakukan di komsel. Ya, kalau udah komplit semua karunianya. Nah, SPK kalau dilaksanakan di komsel, saudara, siapa kepala proyeknya? Yaitu saudara, orang yang punya karunia memimpin. Dia yang pimpin, dia yang arahin, dia yang bikin rapat, dia yang bikin pertemuan. Ya, dia set up goal-goalnya. Ayo kita bikin SPK. Nah, siapa yang akan siapin materinya, bahkan ngatur pembicaranya, bahkan kalau bisa dia juga bicara. Yaitu siapa, saudara? Yang punya karunia mengajar. Dia yang siapin materinya, bahkan dia nanti kalau bisa juga mengajar, ya. Nah, saudara, siapa yang akan, ya saudara, cari jiwa supaya datang? Yang punya karunia apa, saudaraku? Menasehati. Dia yang cari jiwa-jiwa, ya. Dia gerakkan komsel untuk keluar cari jiwa supaya ada yang bisa, saudaraku, dimuridkan. SPK-nya bisa berlangsung di dalam komsel. Ya, dalam berlangsungnya komsel itu, saudara, siapa yang memperhatikan jiwa-jiwa ini tumbuh apa enggak, pulih atau belum? Karunia belas kasihan, saudara. Ya, dia bekerja sama dengan yang karunia mengajar, ya, untuk melayani. Kalau ada yang belum pulih, ada yang masih terluka, ya,
Dia bahkan yang follow up jiwa-jiwa itu dia teleponin, datang lagi ya, jangan lupa. Ya saudara, kalau komsel kayak begitu dahsyat. Ya, SPK bisa dilaksanakan. Ya, siapa yang saudaraku akan siapin ruangannya, ya, fasilitasnya, transportasi, makanan, karunia melayani. Nah, siapa yang saudaraku ya bantu membiayai, kan perlu pembiayaan. Karunia memberi, bahkan dia menggerakkan komsel supaya bisa sama-sama raise fund. Nah, kalau 7 karunia ini ada, ya SPK bisa diadakan saudaraku di komsel. Bahkan CG bisa diadakan di komsel. Saya udah beberapa kali membuat SPK dan CG di komsel. Dahsyat saudara. Ya, kami selalu baptis jiwa, saudaraku. Kadang-kadang 4, kadang-kadang dapatnya, saudaraku, ya sekitar 3-4 orang ya di dalam komsel. Nah, coba kita lakukan ini, saudara. Dahsyat ya kalau komsel praktek ya apa 5, 7, 9 ini dahsyat komsel kita, saudara, ya bisa juga apa melakukan pria sejati dan WB sama-sama ya digabung, saudaraku, ya ada acara ini ya bisa jadi, saudara, komsel jadi serba bisa karena Kristus siap mengekspresikan dirinya dan tubuhnya siap mengekspresikan Kristus. Puji Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan, saudara, jangan lupa ya, mari saudaraku kita terus maju terus ya, praktek karunia-karunia. Tuhan memberkati, karena waktu saya harus meninggalkan acara ini. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke teman-teman.